Nah, sorry, kelilipan. Oke, kita, lanjut ya. Mmm, nah jadi kemarin Anda sudah mulai belajar, bagaimana caranya melakukan uji hipotesis ya, kemarin di one sample, hypothesis testing. Anda tentu ingat bahwa untuk melakukan uji hipotesis, kita punya 6 langkah, ya kan? Nah, 6 langkah itu tolong jangan dilupakan, karena Anda akan menggunakan 6 langkah itu sampai nanti, sampai kita ujian akhir semester, dan sampai nanti, sampai Anda mengambil mata kuliah yang lebih advance seperti econometrics misalnya, you are still going to do hypothesis test. Jadi 6 langkah untuk melakukan uji hipotesis itu tolong jangan sampai Anda lupa atau ada yang kelewat ya. Oke, sekarang kita akan mulai materi di chapter 11. Learning objektif seperti biasa silahkan baca sendiri, kita langsung ke materi. Nah, kalau kemarin di one sample hypothesis test itu Anda melakukan uji hipotesis hanya di satu populasi saja. Jadi hanya di satu grup aja atau satu populasi, lalu Anda ingin melihat, ingin menguji hipotesis apakah sampel statistik itu sama dengan population parameter, apakah mereka equal atau tidak equal, ya kan? Nah, sekarang di two sample hypothesis testing itu bedanya apa? Bedanya sebetulnya cuma satu bedanya. Bedanya adalah sekarang populasinya ada dua, ya. Jadi populasinya nggak cuma satu, sekarang populasinya ada dua. Nah, kalau kita bisa melakukan uji hipotesis di dua populasi, apakah kita bisa melakukan uji hipotesis di lebih dari dua populasi? Bisa, ya. Jadi minggu depan kita akan belajar ANOVA ya. Nah, itu nanti kita bisa belajar untuk melakukan uji hipotesis di more than one. Ya, this is two population, but also more than two population. Jadi we can do that also. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah distribusi probability di tes statistiknya ya. Anda sudah belajar Z sama Anda sudah belajar T, nanti ada juga F. Nah itu tapi kita bahas minggu depan. Oke. Nah kembali ke sini. In comparing two population, we wish to know whether the means could be equal. Nah, jadi di two sample hypothesis itu kita akan membandingkan dua populasi dan kita ingin menguji apakah means-nya dua populasi ini, jadi si nilai rata-rata kedua populasi ini apakah dia equal. Jadi kalau ada dua populasi, misalnya populasi 1 sama 2, kita ingin tahu apakah mu1 sama mu2 itu dia equal atau tidak ya. Nah, ini kita buktikan dengan menggunakan uji hipotesis. We are investigating whether the distribution of the difference between the means could have a mean of 0. Nah, di sini kita ingin tahu apakah selisih antara kedua means itu sama dengan 0 atau tidak ya. Karena kalau misalnya mu1 itu equal dengan mu2 sama dengan mu2, maka nanti selisih di antara kedua mean itu sama dengan 0. Nah, ini kita ingin tahu apakah selisihnya itu sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Oke. Di sini ada beberapa contoh. Is there a difference of mean value of the residential real estate sold by male agents and female agents in South Florida? Nah, jadi kita ingin tahu apakah ada perbedaan nilai rata-rata real estate yang dia itu dijual oleh male agent atau female agent. Nah, yang kedua, is there an increase in the production rate after music is piped into the production area? Nah, jadi di sini kita ingin tahu apakah kalau misalnya kita menyetel musik gitu ya di production area itu apakah nanti produksinya jadi lebih tinggi. Oke, nah di sini ini menarik ya di two sample hypothesis kita punya dua tipe pertanyaan yang biasa kita temui. Tipe pertanyaan yang pertama itu seperti yang contoh pertama ini. Jadi kita membandingkan population A dan juga population B. Nah, dalam hal ini population yang male agent sama yang female agents. To sample hypothesis itu juga bisa digunakan untuk analisa yang sifatnya adalah after before ya. Jadi after before ya atau before after sama aja ya, whichever it is that you are prefer sama aja mau before after atau after before. Jadi kita ingin membandingkan
keadaan populasi sebelum jadi yang before ini sebelum dia mendapatkan intervensi, yang after ini sesudah dia mendapatkan intervensi. Dalam hal ini contoh intervensinya adalah musik, ya. Jadi kita bandingkan produksi sebelum adanya musik di production area, lalu produksi setelah adanya musik di production area. Nah, ini two sample test hypothesis juga bisa digunakan untuk menguji ini. Jadi after before, jadi sebenarnya populasinya sama kan, populasinya sama, jadi tetap si production area ini hanya saja kita punya production area before music sama production area after music. Jadi dihitungnya sebetulnya dua populasi juga karena dia before sama after. Sedangkan yang pertama itu betul-betul dua kelompok yang berbeda, yang satu male agent, yang satu female agents. Nah, jadi itu dua tipe pertanyaan yang biasanya kita temui di two sample hypothesis test. Nah, lebih jauhnya lagi tipe yang kedua ini biasanya kalau di ekonomi ini biasanya kita gunakan untuk impact evaluation ya. Jadi kita menguji bagaimana impact dari sebuah policy misalnya. Jadi sebagai contoh kita ingin menguji bagaimana rata-rata nilai UAN misalnya, masih ada nggak sih UAN or whatever it is, nilai UAN misalnya setelah kita berikan intervensi, misalnya intervensinya adalah beasiswa atau kita berikan intervensinya adalah pemberian multivitamin ke siswa-siswi SD misalnya or whatever it is. Nah itu kita bisa menggunakan uji hipotesis yang tipenya adalah before after atau after before ya, tapi it's for your econometric scores. Kita nggak ngomongin sejauh itu ya di statistik. It's just the introduction. Okay. So I will continue. We can use the following formula to compute the z in the following. If the following conditions are met. Nah, jadi kita bisa melakukan uji hipotesis menggunakan distribusi Z kalau misalnya kondisi-kondisi berikut itu terpenuhi. Yang pertama, kedua populasi mengikuti distribusi normal, ya, it is assumed ya bahwa populasinya mengikuti distribusi normal. Nah, yang kedua adalah sample are from independent population. Jadi populasinya itu independent, it's not related. Jadi kalau ada dua populasi, satu populasi itu tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Dua populasi itu tidak mempengaruhi satu sama lain. Jadi dia unrelated. Nah, di sini pertama-tama kita akan belajar independent sample dulu ya. Nanti di slide-slide berikutnya kita juga akan belajar tentang dependent sample. Dan nanti saya tunjukkan apa bedanya independent sample sama dependent sample. Tapi sekarang independent sample dulu. Nah, terus berikutnya, the population standard deviation are known. Nah, jadi yang ketiga, ini yang paling penting, standar deviasi dari populasi itu diketahui. Ini sama ya, kayak kemarin waktu Anda belajar di chapter 10, di one sample hypothesis, Anda akan pakai Z, itu kalau misalnya sigmanya diketahui. Ya, kalau sigmanya nggak diketahui, Anda akan pakai T. Oke, sama aja sebetulnya di two sample hypothesis testing. Nah, yang beda adalah sekarang Anda mencari Z-nya itu ada formulanya ya. Jadi formulanya adalah, maksud saya ya of course ya ada formulanya. Maksud saya formulanya akan berbeda dari yang Anda pelajari di chapter 10. Nah, sekarang untuk two sample hypothesis Anda mencari Z menggunakan formula ini ya. Dengan asumsi standar deviasi dari populasi tidak diketahui dan sampelnya adalah independent sample. Oke. In the Z formula, saya bacakan dulu formulanya. Jadi Z itu bisa kita cari dengan cara X1 bar dikurangi X2 bar dibagi akar dari sigma squared populasi pertama dibagi N ditambah sigma squared populasi kedua dibagi dengan N2. Ya. In the Z formula, X1 bar subtract by X bar 2 is the difference in the sample mean, and the square root of the variance found with formula 11.1 is the standard deviation. Nah, ini sebetulnya variance di akar itu kan standar deviasi ya. Terus selisih X bar 1 sama X bar 2, ya ini adalah selisih dari sample means. Okay, so this is the formula. Oke, let's continue. Nah, sekarang kita coba lihat di contoh soal ya.
Nah, di sini customer at the Food Town supermarket have choice when paying for their groceries. They may check out and pay using standard cashier assisted checkout. Jadi dia bisa membayar di kasir yang ada petugasnya, atau dia bisa menggunakan fast lane. Nah, fast lane-nya ini adalah self checkout. Jadi dia scan sendiri barcode dari barangnya, terus nanti bayar sendiri. Now, the store manager would like to know if the mean checkout time using standard checkout method is longer than the fast lane. The time was measured from the customer enter the line until his or her bags are in the cart. Ya, nah untuk menjawab soal yang terkait dengan uji hipotesis, ini pertama-tama Anda identify dulu di sini pertanyaannya itu sebetulnya dia ingin melihat apa. Nah, di sini pertanyaannya adalah si manajernya ini kan dia wondering kalau misalnya standar check out yang tadi ada petugasnya itu waktunya lebih lama daripada yang self check out. Oke. Nah, jadi dari pertanyaan itu kita akan menyusun null sama alternate hypothesis ya. Nah, yang menjadi pertanyaan utama dari soal di sini kan dia wondering kalau si standar check out itu dia lebih lama dari fast lane. Nah, si pertanyaan utamanya itu kita masukkan ke H1 ya. Ini udah Anda pelajari waktu di chapter 10. So I hope you still remember that. Jadi si self checkout si standard checkout di sini saya kasih lambang S ya. Standar, sedangkan yang fast lane nanti dia adalah mu F. Nah, di sini H1-nya itu adalah yang ingin yang menjadi pertanyaan utama si soalnya di sini. Jadi dia wondering kalau si standar checkout-nya lebih lama, berarti H1 lebih besar daripada mu S lebih besar daripada mu F ya. Nah, kalau H1-nya seperti ini, maka H0-nya adalah lawannya H1. Berarti kalau H1-nya lebih besar, maka lawannya adalah lebih kecil sama dengan. Oke, jadi H0-nya adalah mu S lebih kecil sama dengan mu F, dan H1-nya adalah mu S lebih besar daripada mu F. Oke, so that's step 1 ya. Anda pasti masih ingat step 1, state the null and alternate hypothesis. Nah, berikutnya step 2, Anda bisa pilih level of significance. Nah, level of significance-nya di sini Anda memilih misalnya 0,01, 1% ya, berarti level of confidence-nya adalah 99%. Nah, step yang ketiga, determine the test statistic. Nah, di sini karena kita, ya ini kan contoh soal ya. Nah, di sini tuh ceritanya kita nggak mengetahui sigma dari populasi ya. Jadi kita memilih Z statistik. Oke. Nah, kita lanjut ke step yang berikutnya, formulate the decision rule. Nah, jadi di sini Anda mencari critical value ya. Masih ingat kan critical value? Kalau critical value berarti Anda mencari Z tabel. Jadi nilai Z yang ada di tabel untuk significance level 1%, di mana kita one tail ya. Nah, ini jangan sampai lupa. Kita one tail tesnya karena ini ya. Jadi di one tail test itu di H0 sama H1-nya itu dia punya lambang either lebih kecil atau lebih besar ya. Jadi kalau ada lebih kecil atau lebih besar itu adalah one tail test, tapi kalau sama dengan dan tidak sama dengan itu adalah two tail test. Oke. Nah, karena kita ini one tail test, maka kita hanya fokus di salah satu ekornya saja. Nah, karena di sini H1-nya adalah apakah US lebih besar daripada UF, maka kita di sebelah kanan ya. Maka di sini adalah rejection region kita yang ada di ekor sebelah kanan. Dan luas di ekor sebelah kanan yang warna coklat ini adalah level of significance atau alfanya ya. Jadi alfanya adalah 0,01. Oke, 1% ya. Nah, maka Anda cari, oh ini kayaknya,
Oh ya benar, oke. Oke, berarti kalau misalnya di sini 0,01, maka daerah sini luasnya adalah 0,49. Nah, maka Anda cari di tabel Z Anda untuk yang nilainya 0,49 itu Z-nya di sini berapa. Nah, barulah nanti kalau Z tabelnya sudah ketemu, itu adalah critical value ya. Jadi Z tabel ini adalah critical value. Nah, maka kalau sudah Anda akan formulate decision pada keadaan apa Anda akan mereject Hanal. Anda akan mereject Hanal kan kalau misalnya Z Anda, jadi Z hitung Anda, jadi saya suka menyebut Z yang kita dapatkan di sini, ini sebagai Z hitung, ya. Jadi ini adalah Z hitung, sedangkan Z yang ada di critical value itu saya sering sebut sebagai Z tabel ya. Jadi biar mahasiswa nggak kebalik. Jadi Z yang Anda hitung itu adalah Z hitung, sedangkan Z yang menjadi critical value itu adalah Z tabel. Nah, maka Anda state di sini pada keadaan apa Anda akan mereject Hanal. Anda akan mereject Hanal itu kalau Z hitung Anda itu berada di daerah yang warna coklat kan? Ya, sedangkan Anda tidak mereject itu kalau misalnya Z hitung Anda itu berada di luar daerah yang berwarna coklat. Ya, jadi daerah yang di luar yang berwarna coklat itu adalah daerah not reject. Sedangkan daerah yang berwarna coklat ini adalah rejection region. Maka di sini kalau Z Anda lebih besar dari 326, Anda akan mereject Hanal. So you just stated here, you reject Hanal kalau misalnya Z lebih besar dari 2,326. Oke. Nah, jadi sudah ya, kita sudah state decision rule. Habis itu kita bisa melanjutkan, oh ya, untuk hipotesis testing, menurut saya Anda akan lebih mudah menjawabnya kalau misalnya Anda menggambar ya. Jadi kalau Anda menggambar, jadi Anda tahu critical value di mana, rejection region di mana, not reject itu di mana, itu akan memudahkan Anda untuk nanti mengambil kesimpulan akhirnya Anda reject atau tidak reject Hanal. But if you are more comfortable tidak menggambar, I'm okay with that. Jadi terserah Anda aja, Anda lebih nyaman yang mana. Tapi kalau saya lebih suka kalau hipotesis testing itu saya gambar. Jadi jelas gitu loh, saya reject atau tidak reject. Karena sebetulnya dari keterangan ini saja kita sudah tahu kan keadaan mana di mana kita harus mereject. But if you like to use picture, I'm also okay with that. Ya. Oke, let me continue. Nah, masuk ke step yang kelima. Nah, step yang kelima itu adalah make decision. Jadi akhirnya Anda akan mereject Hanal atau tidak. Oke. Nah, di make decision ini, disinilah Anda akan menghitung Z. Jadi Z hitungnya itu akhirnya berapa, itu Anda hitung di step yang kelima. Nah, ini soalnya tadi kan kepotong ya, ini lanjutan soalnya. Di soalnya itu dia melihat bahwa Foodtown randomly select 50 customer using standard checkout and compute the mean of 5.5 minutes, and then select 100 customer using Fastlane and then compute a mean of 5.3 minutes. Terus habis itu, nah ini ada apa namanya? Informasi yang ketinggalan di sini. Informasi yang ketinggalan itu adalah sigma ya. Jadi di sini informasi yang belum tercantum di potongan soalnya adalah sigma S, sigma squared S itu adalah 0,4 sigma. My bad. Sigma S itu adalah 0,4 dan sigma F itu adalah 0,3. Nah, jadi ada informasi yang ketinggalan ya di sini. Sebentar, let me make this more clear for you. I have to work on my handwriting. Oke. Nah, jadi di sini kita mengetahui sigma yang S adalah 0,4 dan sigma yang F adalah 0,3. Nah, maka Anda bisa langsung masukkan ke dalam rumus ini. Jadi masukkan X bar S dikurangi X bar F dan seterusnya. Nanti ketemu hasilnya Z-nya adalah 3,123. Nah, lalu Anda simpulkan Anda akan mereject H0
atau tidak mereject H0 dengan nilai Z 3,123. Nah, salah satu cara paling gampang ya kita balik ke gambar, Z-nya 3,123 itu dia berada di daerah mana. Nah, karena 3,123 itu dia lebih besar dari 2,326, berarti mungkin dia berada di daerah sini. 3,123. Nah, dia berada di daerah reject. Ya, dia berada di daerah rejection, maka kita akan mereject H0. Oke. Nah, jadi kita akan mereject H0. The test statistic of 3,123 is greater than our critical value, therefore our decision is to reject the null hypothesis. Oke. Nah, ada satu alasan kenapa saya lebih suka gambar daripada cuman tulisan aja, karena di sini kan kita melakukan one tail hypothesis testing ya, jadi tailnya itu cuman di sini aja. Berarti jelas bahwa kita reject kalau misalnya Z-nya lebih besar dari critical value. Nah, tapi kalau misalnya Anda sedang melakukan uji hipotesis, tapi Anda punya two tail, jadi kita punya tail yang kanan sama tail yang kiri, berarti kan kita punya dua critical value nih. Ada critical value yang di kanan, ada critical value yang di kiri. Dan dalam keadaan ini kita akan mereject kalau misalnya Z-nya itu dia lebih besar dari critical value yang di kanan, misalnya 2,326, misalnya di sini minus 2,326 ya, ini contoh aja, kita akan mereject null hypothesis dengan dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah Z lebih besar dari 2,326, keadaan yang kedua adalah Z lebih kecil daripada minus 2,326. Nah, jadi ada dua keadaan kan di sini. Dan ini kalau ditulis pakai tulisan ya, saya merasa cukup panjang gitu ya. Jadi saya lebih suka menggambar, tinggal menunjukkan apakah Z-nya berada di rejection region atau di not reject region. Ya, dengan gambar aja nanti bisa kita ambil kesimpulan. But it's me, it's okay if you prefer to tulisan aja. I'm absolutely okay with that. It's just if me, I would prefer gambar gitu. Oke, nah sekarang udah step yang kelima. Step yang keenam itu adalah interpretasi. Nah, di interpretasi, maka kita kembali ke hasil yang nomor 5 tadi ya, kita reject null hypothesis. Nah, berarti kita kembalikan ke H0 sama H1-nya. H0 sama H1-nya itu kan ini kan. Ini adalah H0 sama H1. Nah, untuk mengambil interpretasi, itu kita harus paham dulu apa maksud H0, apa maksud H1. Jadi kalau dikalimatkan, H0 itu maksudnya apa sih? Dan kalau dikalimatkan H1 itu maksudnya apa? Kita mulai dari H1 dulu ya, karena lebih simpel. H1 ini kalau kita kalimatkan itu artinya adalah apa tadi? Standar check out. Standar. Oke, bentar ya. Let me make this a little bit smaller. Nah, standar check out itu dia longer atau lebih lama, longer than fast lane. Nah, sedangkan si H0-nya di sini kalau kita kalimatkan itu artinya adalah standar check out itu not longer than fast lane. Jadi standar check out sebetulnya tidak lebih lama dari fast lane, not longer than fast lane. Nah, jadi sebetulnya H0 kan lawannya H1 ya, maka sebagai kalimat mereka juga antonim gitu ya, satu sama lain. Nah, kalau Anda sudah paham maksud dari H0 sama H1, baru Anda bisa masuk ke interpretasi. Jadi kalau di step yang kelima tadi Anda mereject H0, berarti ini kita reject. Nah, berarti interpretasi atau kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ini. Kesimpulannya adalah kalimat dari arti si H1 itu sendiri. Tapi kalau misalnya Anda tidak mereject H0, berarti kan yang Anda reject adalah H1 kan? Nah, berarti kalau misalnya H1 yang di reject, berarti interpretasinya adalah si kalimat yang arti dari H0 tadi.
Nah, jadi gitu ya caranya kita mengambil interpretasi. Oke. Jadi dengan kalimat pendek seperti ini aja saya sudah anggap jawaban Anda korek gitu ya, selama kalimat pendeknya ini memang mendefinisikan apa definisi dari H0 sama H1. Jadi nggak harus yang panjang bla bla bla. It's okay if you prefer a shorter sentence. Kayak misalnya ini, ini kan kalimatnya cukup panjang ya, tapi sebetulnya maksudnya adalah we conclude that fast lane method is faster. Jadi konklusinya itu kan sebetulnya si standar checkout itu lebih lama, ya kan? Jadi konklusinya itu sebetulnya cuman ini. Anda boleh bilang fast lane is faster atau standard checkout is longer, sama aja. You can also say that standard checkout is longer. Nah, jadi gitu caranya melakukan uji hipotesis di dua sampel, two sample hypothesis testing. Okay, anybody has any question for this part? Apakah ada yang ingin dikonfirmasi kembali? Silahkan. Silahkan Mbak Grace atau Mas Grace. I'm sorry, I didn't see your face. Mbak ya, oke. Okay. Ya, izin Bu. Tadi tuh alfanya kan 0,01 ya. Itu tadi kalau nggak salah nggak ada di soal ya Bu? Alfa 0,01, oh ya ini sebetulnya ada di soal, cuman dia kayak langsung ditaruh di bagian jawabannya gitu loh. Oh, berarti karena kan di chapter 10 kemarin itu ada kayak guidance gitu Bu, traditionally kalau misalnya consumer research project pakai alfa 0,05, oh, bukan dari situ ya Bu ya? Memang mau diketahui di soalnya? Iya, emang diketahui di soalnya. Baik Bu. Nanti izin kira-kira pas ujian nanti apakah alfanya akan selalu dikasih atau nanti ada rules yang harus kita pakai Bu? Akan selalu dikasih. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Belum ada? Oke, kalau belum ada, I will continue. Jangan ragu untuk bertanya ya. Nanti kalau di tengah-tengah misalnya, aduh kecepatan Bu, bentar-bentar itu ya just stop me, don't be shy. Oke, kita lanjut. Nah itu tadi adalah contoh two sample hypothesis, one tail di mana kita menggunakan distribusi Z ya. Sekarang kita pindah ke distribusi T. Nah, jadi kita juga bisa pakai distribusi T untuk melakukan two sample hypothesis testing. There are two major difference in this test and the test just described in this chapter. Yang pertama, kalau untuk jadi sebenarnya sama seperti chapter 10, kapan kita pakai T? Kita pakai T itu ketika wait a minute ya guys. Saya gedein dulu. Nah, ini dia. Itu ketika sigmanya itu unknown. Nah, jadi ketika standar deviasi dari populasinya itu tidak diketahui, maka kita akan pakai distribusi T. Nah, tapi karena sekarang kita punya dua populasi, two sample population yang berbeda, maka di sini kita akan menggunakan beberapa asumsi. Jadi asumsi yang pertama, we assume the sample population have equal but unknown standard deviation. Nah, jadi di sini kita asumsikan dulu bahwa kedua populasi kita ini mereka punya standar deviasi yang tidak kita ketahui, tapi standar deviasinya itu equal. Jadi equal but unknown standard deviation. Nah ini kita bisa pakai distribusi T. Nah notice bahwa di sini ini ya kata kuncinya adalah equal standard deviation tapi unknown. Karena nanti akan ada keadaan di mana kita akan mengasumsikan bahwa standar deviasi yang tidak kita ketahui tadi tidak equal, tapi itu untuk nanti dulu. Kita asumsikan dia equal terlebih dahulu. Nah, jadi pakai T dan requirement-nya adalah the sampled population are approximately normally distributed as usual ya. Lalu the sampled population are independent. Jadi kita masih ngomongin independent sample and the standard deviation of the population are equal. Jadi sigma-nya itu equal. Si sigma 1 sama dengan sigma 2. Okay, that's the assumption.
Nah, berikutnya finding value of T require two step. Nah, jadi untuk mencari nilai T hitung ya, T hitung. Sama kayak tadi kan Z hitung, sekarang kita cari T hitung. Nah, jadi untuk mencari T, ini you will follow two steps. Jadi kemarin di one sample hypothesis, you just follow one formula gitu ya. Nah, sekarang Anda punya dua formula untuk diikuti. Yang pertama, Anda harus mencari terlebih dahulu pooled variance. Oke. Sebenarnya ya pooled standard deviation ini dikuadratkan itu kan pooled variance. Jadi ya mirip lah. Nah, di pooled variance ini Anda akan pakai rumus ini. Pooled variance itu adalah S kuadrat P simbolnya. Dia sama dengan N1 dikurangi 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurangi 2. Oke. Nah, kalau pooled variance-nya udah ketemu, baru Anda bisa mencari T. T-nya dicari dengan formula X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi akar dari pooled variance dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Oke. Nah, jadi itu cara mencari T. Nah, yang berikutnya, Anda kan juga butuh critical value kan, Anda kan juga butuh T-tabel. Nah, kalau T-tabel itu kan kita butuh degree of freedom ya, untuk mencari T-tabel atau critical value. Nah, kemarin kita sudah belajar degree of freedom itu adalah N dikurangi 1 untuk one sample test hypothesis. Nah, di two sample test hypothesis, degree of freedom itu adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2. Oke, jadi we will have different formula for degree of freedom tergantung dari konteksnya, ya. Oke, let's continue. Mari kita lihat contoh soal di sini. Nah, di sini kita punya apa di sini? Bentar, ganti warna ya, bosen warna yang itu. Kita pakai pink hari ini. Nah, Owens Lawn Care Incorporation manufacture and assemble a lawnmower that ship to dealers throughout US and Canada. Jadi si perusahaan ini dia memproduksi alat pemotong rumput ya, yang dikirim ke US sama Kanada. Nah, dia punya dua procedure atau ya dua method gitu ya untuk memasang mesinnya. Jadi itu different procedure have been proposed for mounting the engine on the frame of the lawnmower. Mounting the engine. Jadi untuk pemasangan mesinnya ini dia punya dua cara. Cara yang pertama itu adalah Wells method, cara yang kedua adalah Atkins method. Jadi ada cara satu sama cara dua. The question is there a difference in the methods mean time to mount the engine of the lawnmower? Oke. Nah, ini adalah pertanyaan utama yang ingin dijawab dari soal ini. Nah, di sini, ini salah satu cara juga untuk, ini tips untuk membedakan apakah Anda akan menggunakan one tail test atau two tail test, itu ada di keywordnya ini. Nah, kalau keywordnya itu adalah apakah ada perbedaan, apakah ada perubahan, tapi dia tidak menspesifikasikan apakah perubahannya itu naik atau perubahannya itu turun, Anda akan menggunakan two-tail test. Tapi kalau tadi, seperti yang check out tadi ya, itu kan dia mengatakan apakah si standar check out itu lebih lama, jadi ada lebih lama atau lebih sebentar atau lebih tinggi, lebih rendah, atau naik atau turun. Jadi ada arahnya gitu loh, perubahannya itu arahnya either naik atau either turun. Nah, itu Anda akan menggunakan one tail test. Tapi kalau pertanyaannya sekedar ada perbedaan nggak sih, ada perubahan nggak sih, nah itu adalah two tail test, sama dengan atau tidak sama dengan. Oke. Nah, jadi itu salah satu tips untuk menentukan apakah Anda akan pakai one tail atau two tail test. So, jadi dia ingin tahu apakah ada perbedaan rata-rata pemasangan mesin di dua metode yang berbeda. Oh ya, satu lagi. Di hypothesis testing itu N antara si dua kelompok ini atau si N di dua sampel ini itu tidak harus sama ya. Jadi N1 nggak harus sama dengan N2 and it's totally fine gitu ya. Oke, we will continue.
Jadi di sini kita akan lihat apakah ada perbedaan rata-rata waktu pemasangan mesin di kedua metode. Nah, ini metode yang pertama, si Wells ada datanya, lalu si Atkins juga ada datanya. Nah, mari kita jawab pertanyaan ini dengan menggunakan 6 step uji hipotesis. Pertama, H0 sama H1. Nah, H1-nya ini adalah pertanyaan utama yang ada di soal. Nah, jadi si pertanyaannya ini dia ingin tahu apa sih? Dia ingin tahu apakah ada perbedaan waktu antara Wells sama Atkins. Berarti mu Wells tidak sama dengan mu Atkins. Oke. Nah, maka kalau misalnya H1-nya adalah mu Wells tidak sama dengan mu Atkins, H0-nya adalah mu Wells sama dengan mu Atkins. Oke, nah jadi seperti itu. Step 1 selesai. Step 1 oke gitu ya. Berikutnya step 2. Step 2, Anda pilih level of significance. Nah, ini lagi-lagi si soalnya tidak mencantumkan di bagian soal ya, tapi dia cantumkan di bagian bawah sini. Di sini ceritanya alfanya adalah 1%. Nanti kalau di soal beneran pasti tercantum di soalnya, jangan khawatir. Nah, step yang ketiga adalah determine the test statistic. Nah, di sini ceritanya karena ini contoh, ceritanya dia tidak mengetahui sigma dari populasi, dan kita asumsikan bahwa sigma antar dua populasi ini dia equal. Jadi kita akan pakai T statistik atau distribusi T gitu ya. Oke, masuk ke step yang keempat. Step yang keempat, formulate the decision rule. Nah, di sini Anda cari oke, suara saya putus-putus nggak ya? Enggak, oke, sip. Karena barusan agak nge-lag. Nah, oke. Step yang keempat itu adalah formulate the decision rule. Ini berarti Anda cari critical value. Nah, Anda cari critical value di T-tabel dengan keadaan seperti ini. Jadi, karena ini two-tail, kalau two-tail itu berarti luas dari rejection region itu adalah alfa dibagi 2. Ini juga alfa dibagi 2. Oh, level of significance-nya 10% ya. Tadi saya salah ngomong 1%. Level of significance-nya adalah 10%. Nah, jadi alfa dibagi 2, maka di sini kita punya 5%, di sini kita juga punya 5%. Nah, maka Anda cari di tabel critical value-nya nanti ketemu adalah 1,833. Nah, karena kita punya 2 ekor, maka critical value yang di sebelah kanan itu positif, critical value yang di sebelah kiri itu negatif. Karena 0 kan di tengah ya, sebelah kirinya negatif, sebelah kanannya positif. Kita punya 2 rejection region di sini. Maka the decision rule itu adalah Anda bisa bilang reject H0 kalau misalnya T lebih besar dari 1,83 dan lebih kecil dari 1,83, atau Anda juga bisa bilang the decision rule-nya itu adalah do not reject H0 kalau T berada di antara minus 1,833 dan 1,833 ya. Jadi do not reject kalau T-nya ada di sini, atau reject kalau T-nya ada di sini dan T-nya ada di sini. Oke. So that's the step 4. Nah, yang berikutnya adalah make decision. Make decision berarti Anda akan menghitung T. Ya, Anda akan mencari T hitung. Nah, jadi Anda cari T hitungnya pakai formula. Pertama Anda cari dulu standar deviasi ya. Anda cari dulu standar deviasi dari keduanya. Habis itu Anda cari pooled variance kan. Nah, setelah Anda cari pooled variance baru Anda bisa mencari T-nya ya. Jadi follow this formula and then follow this formula. Nanti ketemulah T-nya sama dengan minus 0,662. Nah, minus 0,662 itu dia di mana?
Nah, minus 0,662 itu mungkin dia ada di sini. Mungkin dia ada di sini, minus 0,66 berapa tadi? 0,662. Nah, dia berada di daerah do not reject. Nah, maka you do not reject Hanal di sini. Decision Anda adalah is to not reject the null hypothesis karena 0,0662 itu berada di antara minus 1,833 dan 1,833. So you do not reject Hanal, berarti interpretasinya apa? Interpretasinya adalah definisi dari Hanal itu sendiri. Nah, Hanalnya tadi adalah mu Atkins sama dengan mu Wells atau mu Wells sama dengan mu Atkins. Artinya apa? Artinya tidak ada perbedaan waktu assemble antara kedua metode tersebut. Maka kita conclude bahwa Anda bisa bilang tidak ada perbedaan assembly times, itu aja udah betul sebenarnya. Atau di kalimat yang lebih panjang, Anda bisa bilang bahwa the sample data failed to show a difference between mean assembly times of two methods. Gitu kira-kira. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada komentar? Silahkan. Izin Bu. Silahkan. Oh, untuk yang soal ini saya bingung untuk mencari critical value-nya Bu. Critical value. Critical value-nya ya. Oke. Kan hasilnya itu kan 0,05 ya. Terus kita cari di ya. Dapat 1,833 itu dari tabel Z atau tabel T Bu ya? Tabel T. Tabel T Bu ya. Berarti DF-nya itu 10 bukan sih Bu? Dikurang 2 ya? Sorry, maaf Bu. Iya, dikurang 2. Ya. Ada Bu. Saya tadi cari di 10. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi? Belum ada lagi. Oke, I will continue. Nanti kalau ada, feel free to stop me ya. Oke, nah sekarang kita masih di distribusi T, cuman kita akan punya asumsi baru di sini. Jadi kalau yang tadi kita asumsikan bahwa standar deviasi kedua populasi itu equal, sekarang gimana kalau misalnya kita asumsikan populasi standar deviasinya itu dia unequal. Oke. Nah, kalau misalnya kita asumsikan standar deviasinya itu unequal, maka nanti yang beda itu adalah di penentuan degree of freedom. Oke, nah kita akan punya formula degree of freedom yang lebih panjang lagi. Jadi kalau tadi cuman apa sih tadi dikurangi 2, nah sekarang kita punya formula yang lebih panjang lagi. If we cannot assume the population standard deviation are equal, we adjust the degrees of freedom and the formula for finding T. Jadi kita ganti formula degree of freedom-nya dan kita ganti formula untuk mencari T hitung. Oke. Jadi degree of freedom sekarang formulanya adalah ini. S1 kuadrat dibagi dengan N1 ditambah S2 kuadrat dibagi dengan N2 dikuadratkan dibagi S2 S1 kuadrat dibagi N1 dikuadratkan dibagi N1 minus 1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 dikuadratkan dibagi N2 dikurangi 1. Oke. Nah, ini adalah degree of freedom. Yang berikutnya formula dari T-nya itu adalah X1 bar dikurangi X2 bar dibagi akar dari S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Okay, this is the formula that we're going to use. Oke. Nah, mungkin kita masuk sedikit ke intuisi ya. Jadi di sini kan statistically speaking itu kan cuman either kita assume populasinya equal atau populasinya unequal. Udah kan sampai situ aja. They just have different formula. Tapi pada akhirnya di dunia nyata itu kita mungkin wondering ya kayak kapan sih kita harus assume bahwa populasinya itu punya standar deviasi yang equal. Kapan sih kita harus assume bahwa populasinya itu punya standar deviasi yang
unequal. Nah, ini depends, depends on a lot of things. Jadi, if you know, like as a researcher gitu ya, if you know that the population characteristic is different, jadi dua populasi dan karakteristik kedua populasi tersebut itu berbeda, and you know that based on previous studies, you know that based on your own observation, nah maka it is safe to assume bahwa oh berarti standar deviasi kedua populasi ini mungkin tidak equal, then you choose this formula. Tapi if you know or you assume that the population have equal standard deviation karena based on previous study seperti itu dan based on your observation kok kayaknya karakteristik kedua populasi ini mirip, then you can assume bahwa standar deviasinya itu equal, ya. Jadi kayak misalnya nih, Anda mau membandingkan populasi di Indonesia misalnya, Anda bandingkan dengan populasi di Eropa. Nah, itu karakteristik dari kedua populasi tersebut berbeda kan? Karena banyak, karena beda gitu, dan you might assume bahwa standar deviasinya juga unequal. Contohnya seperti itu. Kalau yang equal itu misalnya Anda bandingkan populasi yang ada di Yogyakarta dengan yang ada di Solo misalnya. Nah, ini kan karakteristiknya populasinya mirip kan, sebenarnya deketan pula. Nah, itu Anda boleh assume bahwa standar deviasi dari populasinya itu equal. Nah, sebenarnya seperti itu ya, kalau secara intuisinya. Ya, but that's not for statistik ya, itu nanti di ekonometri dan seterusnya. Tapi di sini kalau secara statistik bedanya cuma di formulanya aja. Ya, oke, I will continue. Nah, kita lihat di prakteknya di soal ya. Personnel in a consumer testing laboratory are evaluating the absorbency of paper towels. They wish to compare set of store brand towels to a similar group similar group of name brand towels. For each brand, they dip a ply of the paper into tub of fluid, allow the paper to drain back into the vat for 2 minutes, and then evaluate the amount of liquid the paper has taken up from the vat. Nah, jadi di sini si researchernya di sini dia ingin mengevaluasi daya serap paper towel. Jadi yang pertama dia punya yang store brand, mau dia bandingkan dengan daya serap yang di name brand. Terus kayak ya dia taruh paper towelnya di air gitu ya, or whatever cairan that they use. Terus nanti dilihat ini daya serapnya berapa, dia menyerap berapa cairan yang store brand sama yang name brand. Nah, di sini dia mengambil sampel 9 yang store brand, dan ini adalah cairan yang diserap sama yang si store brand, dan dia mengambil 12 yang name brand sebagai sampel. Terus ini adalah cairan yang diserap sama yang 12 name brand. Oke. Nah, di sini dia akan mengasumsikan, nah ini dia ini nggak ditulis di soal ya, tapi ini kan contoh. Nah, di sini dia mengasumsikan bahwa populasinya itu punya standar deviasi yang tidak equal. Oke. Nah, dengan asumsi tersebut, maka kita diminta untuk melihat apakah ada perbedaan, ya kan? Sebentar ya, saya cek ke belakang. Oke, ya benar. Ini agak kurang kan informasi di soalnya. Nah, di sini kita diminta untuk melihat apakah daya serapnya sama antara si store brand dan juga name brand. Jadi si store brand apakah punya daya serap yang sama dengan name brand? Itu pertanyaan yang ingin kita jawab. Maka kita state null sama alternate hypothesis. Alternate hypothesisnya adalah si store brand itu, sebentar, dia nulisnya store brand dulu atau name brand dulu supaya saya nggak salah. Dia nulisnya adalah ya store brand dulu. Nah, jadi mu store brand tidak sama dengan mu name brand. Maka hanalnya adalah mu store brand punya daya serap yang sama dengan mu name brand. Okay, so that's step 1.
Masuk ke step 2, select the level of significance. Misalnya kita pakai alpha 10%, two-tail test alpha 10%, and then determine the test statistic, kita akan pakai T. Nah, ini ceritanya Anda mengetahui informasi ini gitu ya. So, Anda mengetahui N, Anda mengetahui mean, sama langsung mengetahui standar deviasi gitu ya. Nah, ini didapat dari data yang tadi. Nah, step 3 kita tentukan kita pakai distribusi T. Nah, di step yang keempat itu kan kita harus state decision rule kan. State decision rule berarti kita harus mengetahui critical value. Nah, cari critical value berarti Anda akan butuh degree of freedom. Degree of freedom bisa dicari dengan cara ini. Nah, kalau degree of freedom-nya nggak genap, gimana Bu? Padahal kan degree of freedom nggak bisa angka desimal. Nah, kalau degree of freedom-nya angkanya nggak genap, nah itu silahkan angka di belakang komanya dihilangkan. Jadi 10,86 itu nanti degree of freedom-nya adalah 10. Gitu ya. Jadi kalau degree of freedom-nya 10,1 ya sama dengan 10. Kalau misalnya 10,99 gimana Bu? Ya tetap sama dengan 10. Tidak perlu dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah. Tinggal cukup hilangkan saja angka yang di belakang koma. Ini khusus untuk degree of freedom ya. Kemarin di required sample itu kan kita naikkan ke atas karena itu adalah sample size. Tapi di degree of freedom itu hilangkan saja angka di belakang komanya. Oke. So, degree of freedom sama dengan 10, nanti Anda akan ketemu critical value-nya adalah 1,812. Nah, ini di sini dia nggak gambar ya, tapi karena saya suka kalau pakai gambar, saya coba gambar. Mari kita coba gambar. Ini gambarnya kira-kira seperti apa. Nah, karena dia two-tail, kita akan punya gambar saya tidak cantik ya, tapi ya udahlah ya. Ini anggap saja gambarnya simetris. Ini adalah rejection area. Nah, di rejection area tadi kita punya critical value 1,812. Maka di sini 1,812, di sini critical value-nya 1,812. Nah, ini adalah area not reject. Oke, nah mari kita lihat. Oke, akhirnya T kita itu berapa? Nah, kita bisa hitung T kita di step yang kelima. Nah, Anda hitung T, ternyata T-nya sama dengan minus 2,474. Oke, minus 2,474 itu dia ada di mana? Dia most likely ada di sini misalnya. Minus 2,474. Nah, berarti dia berada di rejection area. Maka kita akan mereject null hypothesis. Oke. Nah, setelah you reject the null hypothesis, you can interpret the interpretation because we reject null, berarti kita akan menerima. Jadi kita akan menerima pernyataan H1 ya. Jadi memang kita akan menerima pernyataan H1, tapi kalau di konteks statistik Anda tidak bisa mengatakan we accept alternate hypothesis atau we accept null hypothesis. Anda hanya boleh mengatakan either you reject the null hypothesis or you do not reject null hypothesis. Jadi never ever use accept null hypothesis or accept alternate hypothesis. If you write accept atau menerima di lembar jawab Anda, itu salah ya, because you cannot say that in statistic. It's always either you reject or not reject, so never accept. Oke. Nah, tapi anyway, di interpretasi ini sebetulnya karena Anda mereject null hypothesis, maka interpretasinya adalah alternate hypothesis. Jadi, the mean absorption is not the same. Jadi, daya serapnya itu tidak sama antara si store brand sama si name brand. Oke, nah jadi gitu caranya. Sebetulnya nggak susah ya, simple aja selama Anda mengikuti 6 step yang ada di uji hipotesis. Nah, anybody has any question for this part? Oke, I will continue. Nah, berikutnya, nah di sini kita akan membahas tentang dependent sample. Nah, dari tadi kita membahas materi, maksud saya ya materi ya,
kita membahas materi dengan asumsi sampelnya itu dia independen. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dependent sample. Mari kita lihat dalam keadaan apa sampel itu bersifat dependent. Oke. We first compute the mean and standard deviation of sample difference. Nah, kalau di dependent sample itu kita akan fokus di sample difference. Jadi benar-benar selisih antara kedua sampel. Nah, di independent sample tadi kita kan juga pakai formula X1 bar dikurangi X2 bar, itu kan juga selisih antara dua sampel mean kan. Tapi di dependent sample ini kita tidak hanya fokus di selisih antara kedua sampel mean, kita juga fokus di selisih antara kedua standar deviasi. Jadi selisih antara kedua mean sama kedua standar deviasi dari sampel yang berbeda tadi. Okay. The value of the test statistic is computed with the following. Nah, kalau di dependent sample itu t-test kita. Nah, jadi di dependent sample kita akan pakai distribusi T ya, nggak pakai distribusi Z tapi distribusi T. Nah, di dependent sample t-testnya itu kita sebut sebagai paired t-test. Oke. T hitungnya. Nah, kadang-kadang di textbook T hitung sama Z hitung itu disebut sebagai t-test atau Z-test. You can call that if you want, it's okay. Jadi kalau tadi kan saya menyebut, kadang-kadang saya sebut critical value sebagai T-tabel atau Z-tabel. Sedangkan t-test dan Z-test saya sebut sebagai T hitung atau Z hitung. Itu untuk memudahkan aja supaya kita nggak kebalik. Okay? But you can call it whatever you want that you are comfortable with. Nah, si paired t-test ini dia punya formula D bar dibagi dengan SD dibagi dengan akar N. Oke. Degree of freedom-nya di dependent sample itu adalah N-1. Ya. Kenapa N-1? Padahal bukankah degree of freedom N-1 itu untuk one sample hypothesis? Nah, karena di dependent sample itu meskipun kita punya dua kelompok sampel yang berbeda, nanti kita hanya ingin fokus di perbedaan di antara kedua sampel. Jadi kita kind of back to only have one sample, right? Because we only focus on the difference between two sample. Jadi yang dua ini kayak ya jadi satu gitu ya. Maka degree of freedom-nya itu sama ketika kita melakukan uji di one sample test hypothesis. Okay? Nah, D-bar-nya ini apa? D-bar-nya ini adalah mean of difference between the paired observation. Dan SD-nya di sini ini adalah standard deviation of difference between the paired observation. Jadi kita mengambil mean dari perbedaan nilai sampel yang pertama sama sampel yang kedua. Dan kita mengambil standar deviasi dari perbedaan nilai sampel yang pertama sama sampel yang kedua. Oke. Sedangkan N ini adalah paired observation-nya. Oke. Nah, mungkin Anda wondering ya gimana sih kalau paired itu seperti apa? Nah, ini kita lihat sama-sama. Oke. Oh ya, ini ada sedikit note. Standard deviation of difference will be computed using this formula. Nah, jadi formula standar deviasinya itu sama ya sebenarnya, cuman sekarang instead of menggunakan X, Anda akan menggunakan B. Oke, jadi rumus standar deviasinya sama aja. Ya, kalau standar deviasi di sampel itu kan memang dibagi dengan N dikurangi 1 ya, sedangkan standar deviasi di populasi itu dibagi dengan N. Oke, itu sudah kaidah statistiknya seperti itu. Nah, ini ada contoh soal untuk yang dependent sample. Di sini kita punya dua perusahaan. Yang pertama, ulang dari awal. Nah, di sini ada sebuah perusahaan Nickel Saving and Loan, dia meng-hire dua perusahaan lain. Jadi dia meng-hire Shadek Appraisal sama Bowyer Real Estate untuk appraise the value of real estate. Jadi di sini ada perusahaan real estate gitu ya, lalu dia meng-hire dua perusahaan penilai real estate. Nah, yang satu adalah Shadek, yang satu adalah Bowyer. Nah, di sini to review the consistency of the two appraisal firms, Nickel randomly select 10 homes
and has both of the firms appraised the value of the selected homes. Nah, jadi si Nickel ini ingin tahu ini sistem penilaiannya Shadek sama Bowyer ini sebenarnya konsisten nggak sih? Ini sebetulnya ada perbedaan nggak sih cara mereka menilai? Nah, maka di sini si Nickel mengambil sampel 10 rumah. Nah, jadi di sini sampel size-nya adalah 10 ya. Karena kita punya 10 rumah, ini adalah N. Nah, tapi dari 10 rumah ini, Nickel akan meminta Shadek menilai ke 10 rumah tersebut dan Bowyer menilai ke 10 rumah yang sama tersebut. Jadi si Shadek sama si Bowyer sama-sama melakukan penilaian di 10 rumah tersebut. Oke. Nah, ini adalah dependent sample. Kenapa? Karena baik si Shadek maupun Bowyer mereka sama-sama menilai objek yang sama. Jadi ada something in common between two sample ya. Jadi something in common-nya itu apa? Dalam hal ini something in common-nya adalah ke-10 real estate. Jadi dia adalah dependent sample. Contoh lainnya lagi adalah misalnya ada 2 kelas statistik gitu ya. Di 2 kelas statistik ini kita ingin melihat perbedaan nilai rata-rata mereka di mata kuliah statistik. Tapi di kedua kelas statistik tersebut mereka sama-sama diampu oleh Amanda. Nah, jadi di sini karena kedua kelas tersebut sama-sama diampu oleh Amanda, maka dia adalah dependent sample. Jadi there is something in common between two sample group. Itu artinya dia adalah dependent sample. Nah, karena mereka sama-sama menilai 10 rumah, nah jadi di sini kita bisa melakukan pair t-test. Jadi kita bisa pairing ya di sini, bisa pasangkan Shadek, Bowyer rumah pertama, Shadek, Bowyer rumah kedua, dan seterusnya. Nah, itu adalah pair t-test. Okay? Thus there will be a pair of value for each home. Jadi untuk setiap rumah itu akan ada 2 nilai, nilai dari Shadek, nilai dari Bowyer. This appraised value are related to the home selected. Nah, jadi nilai tersebut itu related dengan si rumah yang dikasih sama Nickel ini kan. Nah, we call this as paired sample. Oke. Okay. Nah, jadi kalau dijabarkan di tabel itu datanya seperti ini. Ini rumah pertama sampai ke 10. Ini hasil penilaiannya Shadek untuk rumah pertama, Bowyer untuk rumah pertama, dan seterusnya sampai rumah yang ke 10. Ya. Nah, kita lanjutkan soalnya. Recall that Nickel Savings and Loan wish to compare to two companies it used to appraise the value of residential home. Nickel Savings select a sample of 10 residential properties and schedule both firms for an appraisal. Nah, Anda notice bahwa di dependent sample itu salah satu perbedaannya dengan independent sample itu adalah sample size-nya dia sama. Okay? Sama-sama 10 ya. So that's why we can pasangkan gitu ya. Nah, tapi kalau di independent sample itu sample size-nya sama, bisa nggak? Ya bisa aja. Bisa aja, tapi kelompok sampelnya nanti dia tidak punya something in common. Di sini kan something in common-nya adalah rumahnya itu sama. Nah, the result are reported in $1,000 and 0.05 significance level. Can we conclude that there is a difference between the firm's appraised value? Jadi dia ingin tahu apakah ada perbedaan penilaian antara, rata-rata nilai rumah antara si Shadek sama si Bowyer. Nah, maka kita akan mengikuti ke-6 step seperti biasa ya. Let's start with step 1. Nah, dia ingin tahu apakah ada perbedaan kan? Maka mu Shadek tidak sama dengan mu-nya apa tadi satunya Bowyer. Oke. Nah, maka handle-nya adalah mu S sama dengan mu Bowyer. Oke, so step 1 selesai. Step 2, select the level of significance. Di sini sudah dikatakan bahwa level of significance-nya adalah 0,05 to tail test. Step 3, determine the test statistic. Karena di sini kita dependent sample, kita akan pakai T. Step yang keempat, state the decision rule. Oke, kita gambar ya. Gambar di mana ya? Di sini aja ya, biar lebih luas. Sorry. Nah, kita coba gambar
always not very pretty, but whatever. Sebentar. I'm not satisfied with this. I will redraw. Nah, saya sebenarnya udah kangen banget menggambar di papan tulis beneran ya, instead of di tabel. Tapi apa daya, kita masih online. Semoga semester depan kita bisa kuliah luring ya. Udah bosen banget nih pakai tablet, pengen di papan tulis yang beneran. Nah, oke, kita punya tutorial di sini. Dan tadi kita ingin lihat apakah ada perbedaan rata-rata nilai rumah tadi ya. Nah, state the decision rule di sini dengan degree of freedom n-1 dan level of significance 0,05 to tail, Anda bisa cari critical value-nya, dan ternyata critical value-nya adalah 2,262. 2,262, maka di sini minus 2,262. Ini adalah daerah not reject, sedangkan yang saya arsir warna hitam adalah daerah reject. Ini luasnya adalah 0,05 dibagi 2. Ini juga luasnya adalah 0,05 dibagi 2, karena two tail, ya kan? Nah, berikutnya kita akan mencari T, ya kan? Kita step yang kelima itu adalah make decision. Nah, untuk make decision kita harus mencari T pakai formula ini. Kita akan mencari T dengan formula ini. Nah, berarti kita cari terlebih dahulu D bar sama SD. Nah, D bar itu kita cari dari sini dulu ya. Jadi kita punya rumahnya kan ada 10, ini nilainya Shadek, ini nilainya Bowyer. Nah, ini Anda cari terlebih dahulu selisih nilai di antara Shadek sama Bowyer. Kalau ada yang minus gimana? Nggak apa-apa. Kalau ada yang minus tetap tulis dia minus. Habis itu dijumlah. Ini adalah apa namanya? Ya, terus dijumlah. Maka ini adalah sigma D. Nah, jadi let me sigma D itu sama dengan ini 46. Sedangkan N-nya itu adalah yang ini ya, N sama dengan 10. Nah, setelah ketemu sigma D, itu Anda bisa mencari D dikurangi dengan D bar ya. Cari D bar caranya gimana? Caranya sigma D dibagi dengan N. Oke, 46 dibagi 10 yaitu adalah 4,6. Nah, cari D dikurangi D bar. Habis itu Anda kuadratkan D dikurangi D barnya. Nah, di sini Anda sudah ketemu nilai dari nilai dari SD. Wait a minute. Nilai dari SD. Nah, jadi standar deviasi dari difference-nya itu sudah ketemu, dan juga D bar-nya atau mean of difference-nya itu juga udah ketemu 4,6 di sini. Oh sorry, ini masih dibagi 10 dikurangi 1 ya, saya lupa. Nah, jadi SD-nya itu adalah si 174,4 dibagi lagi 10 dikurangi 1 terus di akar. Saya lupa lagi formulanya. Terus di akar ya, my bad, sorry guys. Nah, ini di akar. Nah, baru nanti ketemu SD. Kayak gitu ya. Jadi di sini SD-nya ketemu adalah 4,402. Nah, kalau udah ketemu, semua bisa dimasukkan ke formula ini untuk mencari T. Ketemulah T, hasilnya adalah 3,305. Nah, kalau 3,305, dia berada di mana? 3,305 itu dia mungkin berada di daerah sini. 3,305. Nah, jadi karena 3,305 dia berada di daerah rejection, maka decision Anda adalah you will reject the null hypothesis. Nah, kalau Anda mereject null hypothesis, berarti interpretasinya apa, konklusinya apa? Konklusinya adalah there is difference between firms mean appraised home values. Oke. Nah, jadi seperti itu kira-kira cara kita melakukan uji hipotesis T-dependent
sampel. Nah, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Belum ada? Oke, kita masuk ke teori sedikit antara dependent sama independent sample. There are two types of dependent sample. Jadi ada dua tipe dependent sample. Those characterized by measurement and intervention, those characterized by a measurement, an intervention of some type, and then another measurement. Nah, ini tadi seperti contoh yang di ruang produksi tadi. Jadi dependent sample itu dia bisa misalnya sebuah measurement, jadi produksi sekian quantity gitu ya, terus ada intervensi musik, terus habis itu kita ukur lagi, sekarang produksinya kuantitasnya berapa. Nah, itu sebetulnya adalah dependent sample. Jadi contoh yang di awal tadi saya sampaikan tentang impact evaluation tadi ya, itu sebetulnya sampel grupnya itu adalah dependent sample. Ya, kenapa demikian? Because they are literally the same group. Apa yang berbeda di antara mereka? Yang berbeda di antara kedua grup adalah yang satu before intervention, yang satunya adalah setelah intervention. But the group is the same, like the same people who do the production. Maka obvious bahwa ini adalah dependent sample. What's something in common? Literally the same group, ya, literally the same group, cuman before sama after. Jadi tadi kayak contohnya yang playing music in the production area, ya. Nah, sedangkan tipe dependent sample yang kedua itu adalah yang matching atau yang pairing. Nah, kalau yang di matching sama yang pairing ini dua grup yang berbeda. Kayak tadi kita punya grup Shadek sama kita punya grup Bowyer. Jadi ada dua sampel yang berbeda di sini. Nah, tapi mereka punya something in common, yaitu adalah properti yang mereka nilai. Jadi dua grup with something in common. Itu adalah matching atau pairing. Dependent sample, sedangkan yang tadi, yang before after, itu juga contoh dari dependent sample. Nah, dependent sample itu ada dua tipe seperti itu misalnya. Nah, we prefer a test based on dependent sample because it reduces the amount of variation in the test and is considered a better test. Nah, jadi in general, jadi in general kita itu lebih suka kalau misalnya kita bisa mendapat dependent sample. Kenapa demikian? Karena kalau kita punya dependent sample, itu nanti variansnya, varians itu kan kuadrat dari standar deviasi kan. Nah, nanti standar deviasinya atau variansnya itu akan lebih kecil ya. And we do kalau misalnya kita boleh berkeinginan gitu ya di dalam setting uji hipotesis itu sebetulnya kan kita tujuannya adalah untuk mereject Hanal kan. Nah, probability untuk mereject Hanal itu akan semakin besar kalau misalnya varians atau variasi di sampel kita itu semakin kecil ya. So the probability to reject Hanal is bigger gitu. Nah, variasi di dependent sample itu lebih kecil daripada di independent sample. Itulah kenapa kebanyakan orang itu prefer dependent sample. Namun demikian sangat tidak mudah untuk mendapatkan dependent samples. Oke, so it's not easy untuk mendapatkan dua sampel group yang kita bisa pairingkan atau kita bisa matchingkan. Kecuali di kasus tertentu kayak si nickel saving tadi kan dia memang sengaja nih memilih dua grup. Lalu juga sometimes it's not easy untuk mendapatkan measurement sebelum dan setelah intervensi. Karena banyak hal kayak misalnya tadi sebelum ada musik di ruang produksi, orang yang berproduksi itu ada 10, tapi keesokan harinya pas kita nyetel musik dari 10 orang tadi 7 orang nggak masuk misalnya. Nah, berarti kan sudah berkurang ini sampel size-nya kan. Nah, keadaan di mana sampel size-nya berkurang tadi itu namanya atrisi atau attrition. Jadi dependent sample itu kadang-kadang susah, itu karena tadi ada problem attrition, lalu kadang-kadang kita nggak bisa selalu mematchingkan dua sampel group dan segala macam permasalahan lainnya. Jadi nggak mudah mendapatkan dependent sample.
Tapi kalau secara statistik, dependent sample itu better karena dia punya variasi yang lebih kecil. Obviously ya, kenapa variasinya lebih kecil? Because it could be the same group before after atau it could be a matching group. Jadi variasi di antara kedua grup tersebut itu akan kecil. Kalau independent sample kan we cannot control the variation ya. Jadi like whatever the variation is going to be. Oke, nah jadi itu pembahasan tentang dependent sama independent sample. Anybody has any question? Oke, not yet. Oke, kalau gitu materi kita hari ini sampai di sini ya. Ini ada soal latihan, silahkan nanti Anda latihan. Sudah dibahas lagi, sorry. Nanti silahkan Anda latihan sendiri atau nanti pas tutorial sama Mas Valen ya. Jadi itu aja dari saya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di chapter 12, itu adalah ANOVA. Ada yang mau disampaikan atau ada komen dari Anda? Silahkan. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri. Selamat siang semuanya, selamat melanjutkan aktivitas, dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Amanda.